Balik lagi sama gue Aven, dan kali ini gue akan membawakan cerita action komedi nih. Film ini berjudul 21 Jump Street yang rilis pada tahun 2012. Film ini menceritakan dua polisi yang menyamar sebagai anak SMA untuk mencari gembong narkoba jenis baru. Tanpa basa-basi, gue Aven dan selamat datang di Di awal film, kita diperkenalkan dengan Smith yang akan mengajak seorang wanita pergi ke pesta prom bersama. Karena Smith cupu dan culun, ia ditertawai oleh Jenko, teman sekolahnya. Jenko yang menertawai Smith ternyata juga tidak bisa ikut prom. Ia dilarang kepala sekolahnya karena semua nilai-nilainya jelek. 7 tahun kemudian, Smith dan Jenko kembali bertemu di instansi kepolisian. Ia tetap saja masih diajak-ajak Jenko di sana. Saat mereka latihan bertengkar atau sparring, Smith sangat mudah dikalahkan oleh si Jenko. Tapi, saat ada ujian tertulis, nilai Smith sangat jauh di atas Jenko. Karena Smith memang punya otak yang cerdas, sedangkan Jenko sangat bagus dengan fisiknya. Di sana mereka saling membutuhkan. Smith butuh orang yang mengajarinya fisik, dan Jenko butuh teman yang mengajarinya teori. Mereka akhirnya berteman di sana, dan singkat cerita, mereka akhirnya diangkat sebagai polisi. Untuk misi pertama mereka diperintahkan kapten yang seperti rapper ini menjadi anak SMA. Mereka pun kemudian dikumpulkan dengan polisi-polisi yang punya misi sama. Kapten pun menjelaskan aturan mereka. Tidak ada yang boleh tahu penyamaran mereka, dan mereka tidak boleh dikeluarkan dari sekolah tersebut. Jenko dan Smith bertugas untuk melacak peredaran narkoba jenis baru, yaitu HFS atau Holy Fucking Shit. Mereka ditugaskan di sebuah sekolah bernama SMA Sagan. Mereka diberi nama identitas penyamaran mereka. Di penyamaran ini, mereka ceritanya sebagai saudara kandung dengan nama Brad dan Doe McQuaid. Cerita berlanjut saat mereka sudah sampai di sekolah. Mereka bertemu dengan Eric dan baru saja masuk sekolah, Jenko sudah mulai membuat ulah. Ia memukul salah satu teman Eric supaya ia bisa mendapatkan atensi. Karena ulah Jenko, mereka dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Mereka diancam akan dikeluarkan jika mereka buat ulah lagi di sana. Di sini, identitas mereka pun tertukar. Padahal, kapten tadi sudah memberikan identitas baru sesuai kemampuan mereka. Smith tertukar menjadi Doug, yang atletis dan hebat urusan fisik. Dan Jenko menjadi Brad, yang sangat suka sains. Smith akhirnya bergabung di kelas teater dan bertemu dengan Molly. Ia juga adalah teman Eric, dan Smith tiba-tiba bertanya soal narkoba jenis baru itu. Molly pun memberi petunjuk kalau nomor penjualnya ada di kursi di sana. Smith pun langsung menghubungi orang itu. Saat sedang latihan berdrama, Smith di SMS oleh penjual HFS, mengajaknya bertemu di yearbook dalam 5 menit. Smith langsung SMS Jenko untuk bertemu di lorong. Setelah mereka sampai di tempat pengedar narkoba, mereka terkejut karena penjualnya adalah Eric, orang yang pertama kali mereka jumpai di sekolah. Smith dan Jenko pun berpura-pura ingin membelinya, tapi peraturan saat membeli HFS adalah memakainya tepat setelah dibeli. Mereka sempat beralasan, namun Eric tetap menyuruh memakai di sana dan mereka dengan terpaksa memakai narkoba itu agar tidak dicurigai Eric. Kemudian mereka langsung bergegas ke toilet dengan niat mengeluarkan narkoba itu. Usaha dan kerja keras mereka yang sampai begini tidak membuahkan hasil. Setelah keluar dari kamar mandi, mereka bertemu dengan guru mereka bernama Walters. Walter pun menanyakan mereka beberapa hal. Di sana, ternyata narkoba yang mereka pakai sudah mulai bereaksi. Mereka pun mulai merasakan fase-fase yang diberi narkoba itu, seperti ketawa-ketawa sampai berhalusinasi. Karena mereka mulai bertingkah aneh, Walter pun bertanya apa mereka make. Mereka pun menyangkalnya. Setelah mereka pulang dan kembali ke markasnya, mereka menjelaskan apa saja informasi yang mereka dapat. Mereka malah bertele-tele, padahal kapten hanya ingin mengetahui siapa bandarnya. Keesokan harinya, Jenko pergi ke kelas kimia karena mereka curiga narkoba itu diproduksi di sana. Di dalam kelas, ia malah menemukan sekelompok anak culun yang sedang main Bakugan. Tahu kan Bakugan? Di sana,
Jenko bertemu dengan cowok pintar, yang pintar dalam hal meretas HP dan ahli kimia. Ia bernama Zack. Saat sedang makan di kantin, Smith mengutarakan kalau ia ingin menjadi keren dengan bergabung dengan grup paling keren di sekolahnya. Mereka adalah Eric, Molly, dan teman-temannya. Jenko lalu memiliki ide dengan membuat pesta dan mengundang grup Eric. Dan mereka juga bisa sekalian mencari informasi dengan masuk di grup Eric. Mereka pun melakukan persiapan dan membeli barang-barang untuk party mereka. Malam pesta pun tiba, persis seperti yang mereka inginkan. Gengnya Eric pun datang ke pesta dan tidak lupa geng sains yang bertemu Jenko tadi. Alasan Jenko mengajak teman-teman kimianya ternyata agar bisa melacak HP Eric, dan memang benar, Zack berhasil walau hampir ketahuan. Party itu sebenarnya berjalan baik-baik saja, sampai teman Eric dari sekolah lain tiba-tiba datang ke sana meminta narkoba pada Eric. Mereka pun berdebat, dan Smith yang sok jago bilang kalau ia yang akan mengurusnya. Smith pun dipukul oleh teman Eric, dan Jenko yang mendengar itu langsung ke bawah untuk membantunya. Smith pun mengambil guci dan memukul kepala teman Eric sampai pingsan. Orang-orang di pesta sangat senang karena kemenangan Smith, dan selagi ada waktu, Jenko mengembalikan HP milik Eric ke kantongnya. Karena saking excitednya, Smith tidak merasa ada pisau menancap di punggungnya. Pesta pun kembali menggila karena Smith menunjukkan mimik yang tidak merasa sakit dan malah bilang itu keren. Setelah pesta, Eric yang menyukai Smith mengajaknya untuk bergabung menjadi pengedar narkoba. Kalau kerja Smith bagus, ia akan diperkenalkan dengan gembong narkobanya. Smith yang sebenarnya misinya adalah mencari gembongnya, langsung mengiyakan ajakan Eric. Keesokan harinya saat berlatih, Jenko bilang kalau ia sudah menyadap HP Eric. Smith kini sudah berjualan dengan Eric. Ia membawa narkoba itu ke markas mereka. Smith ternyata punya kinerja yang bagus dan mulai dekat dengan Eric. Jenko pun menyadari hal itu dan hubungan mereka mulai merenggang. Jenko kini bermain dan belajar bersama teman-teman di kelas kimianya dan ia merasa sangat senang. Kini Smith mulai dekat dengan Molly. Mereka sekarang sudah chatting dan sepertinya Smith memang suka dengannya. Suatu hari saat Jenko menunggu Smith, Smith malah pergi dengan Eric. Smith diajak Eric pergi ke markas Eric, sedangkan Jenko bermain dengan geng kimianya. Karena HP Eric sudah disadap, Jenko dan teman-temannya bisa mendengar percakapan di sekitar HP Eric. Di sana ada Molly dan Smith yang terlihat semakin dekat. Smith bertanya apakah Molly mau ke pesta prom bersamanya, tapi Smith kelihatan ragu. Ia mengingat kejadiannya saat SMA yang selalu ditolak cewek-cewek. Molly pun mau, dan setelah itu mereka didatangi oleh Eric dan gengnya. Salah satu teman Eric bertanya apakah Smith dan Jenko adalah saudara kandung. Agar terlihat keren, Smith bilang kalau Jenko adalah anak adopsi dan mulai menjelekkan Jenko. Jenko yang sedari tadi mendengar percakapan mereka merasa kecewa terhadap Smith. Keesokan harinya, Jenko berencana untuk menyelidiki transaksi yang akan Eric lakukan yang informasinya ia dapat dari hasil sadapannya. Di sekolah, Smith dan Molly sedang bersiap-siap untuk pertunjukan teater. Tiba-tiba, Jenko datang dan memanggil Smith untuk pergi mengikuti Eric. Dengan berat hati, Smith pergi meninggalkan Molly. Padahal, ini adalah impian Molly untuk tampil di sekolah. Mereka pun sampai di tempat transaksi Eric. Eric terlihat memberi pinyata kepada geng motor yang membeli narkoba. Setelah mengambil barang itu, geng itu pergi dan Smith dan Jenko pun mengikuti mereka. Saat di lampu merah, mereka tidak sengaja menabrak salah satu anggota geng motor itu karena mereka bertengkar di mobil itu. Anggota geng itu pun marah-marah. Smith dan Jenko pun berusaha kabur dari mereka. Karena mereka terjebak macet, mereka memukul bapak-bapak tua dan mengambil mobilnya. Dengan berbekal bola kecil, Jenko mulai menyerang geng motor itu. Di sisi lain, peran Smith digantikan oleh orang lain karena ia menghilang dari pementasan. Jenko dan Smith terkena macet lagi dan kini ia meminta mobil seorang wanita cantik di sana yang terlihat tertarik dengan Jenko. Tak disangka, cewek cantik itu menyimpan pistol di laci mobilnya. Smith dengan dibantu Jenko pun berhasil menembak pinyata milik ketua geng motor dan membuatnya terjatuh.
Selanjutnya mereka kini sudah sampai di sekolah. Mereka berdebat lagi. Jenko memarahi Smith karena ia terlalu terbawa suasana dan lupa kalau ia masih dalam misi. Smith pun merusak acara pementasan dengan tiba-tiba masuk ke dalam panggung dan mengusir penggantinya. Molly pun merasa kecewa dan merasa dipermalukan. Apalagi ketika Jenko tiba-tiba datang dan mereka malah berantem di panggung itu. Disaksikan banyak orang. Saat malam hari, Jenko memutuskan untuk pergi dari rumah Smith. Tapi tiba-tiba Eric datang dan menyuruh mereka untuk ikut bersamanya. Jenko dan Smith mengira mereka ketahuan dan akan dibunuh karena Eric mengeluarkan pistol. Tapi ternyata tidak. Eric hanya mengajak mereka berdua untuk bergabung bersamanya melakukan transaksi saat prom night berlangsung. Di pesta prom ini, sang gembong narkoba juga akan hadir di situ. Singkat cerita, Smith dan Jenko saling meminta maaf saat sedang siap-siap untuk pergi ke prom. Smith mendatangi Molly yang sedang bergoyang sendiri di sana. Molly yang sedang high atau tinggi atau mabuk atau santai disuruh keluar dari situ oleh Smith karena akan ada hal berbahaya di situ. Smith yang benar-benar suka Molly mengungkapkan identitasnya sebenarnya. Smith dan Jenko pun pergi dengan Eric bertemu dengan gembong narkobanya. Hal yang mengagetkan adalah gembong narkobanya adalah guru mereka sendiri, yaitu Pak Walters. Ia menjual narkoba karena katanya gaji guru tidak cukup untuknya. Tiba-tiba, hal yang lebih mengagetkan terjadi. Pembeli narkoba yang datang ternyata adalah geng motor yang terlibat kejar-kejaran dengan mereka. Ketua geng itu merasa mengenali mereka. Dan tiba-tiba, Molly datang untuk mencari Smith. Karena sedang tinggi, Molly berteriak mengatakan Smith berbohong dan ia adalah polisi. Ketua geng yang akhirnya mengenali mereka pun langsung menodongkan senjata kepada mereka. Aksi baku tembak pun terjadi di sana. Mereka melanjutkan aksi itu sampai ke jalan raya. Jenko yang selama ini sudah belajar kimia mempraktekkan ilmunya dengan membuat peledak dengan campuran bahan kimia dan melemparnya ke arah gangster itu. Setelah melawan gangster itu, selanjutnya Walters menyandera Molly dan mengancam akan menembaknya. Smith yang sebenarnya tidak berani menembak, akhirnya memberanikan diri menembak otong Walters hingga putus. Setelah semuanya mereda, Smith pun mendatangi Molly dan meminta maaf atas semuanya. Film pun diakhiri dengan Smith dan Molly berciuman di mobil ambulans. Ending yang sangat sopan. Oke, thank you udah berkunjung ke channel gua. Ingat buat share, like, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video mantap dari gua. Bye-bye.